sebenarnya memberikan perhatian yang cukup besar kepada masalah kemiskinan di Jakarta. Angka kemiskinan di Jakarta itu mengalami penurunan terus dari tahun ke tahun sampai di tahun 2019. Nah, tahun 2020, tahun 2021 memang kita mengalami kontraksi perekonomian akibat pandemi COVID. Dan disitulah kemudian angka kemiskinan meningkat. Angka peningkatan kemiskinan ini akibat pandemi COVID. Dan saya yakin, seperti juga pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Jakarta juga mengalami penurunan pada masa pandemi, dan ketika ekonomi menurun, kemiskinan meningkat. Nah, sekarang perekonomian sudah bergerak kembali ke atas, dan kami yakin ini akan bergerak cepat untuk Jakarta. Kenapa? Karena berhentinya kemarin bukan karena salah investasi, salah hitung. Berhentinya kemarin karena kegiatan mobilitas orang dikurangi, bahkan waktu itu pernah dihentikan. Itulah yang kemudian berdampak kepada kalau ada angka suatu pagi, angka polusi tinggi. Hari itu, pagi itu. Tapi hari-hari sebelumnya, hari-hari sesudahnya, tidak seperti itu. Berarti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu apa? Apakah ada pergerakan udara, apakah ada faktor-faktor eksternal yang kemudian membuat di hari itu, di pagi itu, angkanya meningkat. Kalau kita ini angkanya terburuk setiap hari selama 2 bulan, berarti Jakarta lah yang memproduksi sehingga terjadi kondisi polusi udara yang terburuk karena terus-menerus. Tapi kalau hanya 1 hari kejadiannya, lalu menjadi berita rame-rame, seakan-akan itu sepanjang tahun, itu misleading. Kami di Jakarta justru secara serius melakukan transformasi. Misalnya tadi, transportasi umum dikembangkan. Supaya apa? Pengguna kendaraan pribadi pindah ke kendaraan umum, sehingga kendaraan pribadi emisinya berkurang. Kemudian yang kedua, kendaraan umumnya dibangun dengan berbasis listrik. Sekarang kita lakukan bis-bis listrik, nanti akhir tahun kita udah sampai 100 bis listrik, karena kita ingin kendaraan umumnya bebas emisi. Yang ketiga, kita lakukan pembangunan taman-taman untuk menjadi produsen udara bersih. Yang keempat, kita lakukan kebijakan mewajibkan uji kolaborasi, kemudian akselerasi dan elevasi adalah 3 hal yang kita sudah selama ini jalankan. Kita membangun Jakarta dengan prinsip kolaborasi, kerjasama. Mengapa? Tidak ada kota di Indonesia dengan jumlah dunia usaha sebanyak Jakarta. Kemudian ya, NGO atau LSM sebanyak Jakarta. Think tank sebanyak Jakarta, universitas, perguruan tinggi sebanyak Jakarta, kemudian juga lembaga pembangunan internasional sebanyak Jakarta, dan begitu banyak unsur-unsur lain yang luar biasa banyak di kota ini. Alangkah sayangnya bila pembangunan kita di Jakarta hanya dilakukan oleh Pemprov saja. Karena itu pendekatan kami adalah kolaborasi, kerja bersama dengan semua yang ada di Jakarta. Itulah prinsip kolaborasi yang kita lakukan selama ini. Yang kedua adalah akselerasi. Program yang kita kerjakan selama 4 tahun lebih di Jakarta adalah percepatan. Kita melakukan pembangunan, baik itu pembangunan fisik, baik itu pembangunan sistem, baik itu pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, lakukan percepatan di situ. Yang ketiga adalah elevasi. Semua yang kita kerjakan lewat kolaborasi, lewat percepatan adalah dengan standar global. Semua yang kita lakukan, kita ingin bahwa Jakarta menjadi kota global yang diakui juga oleh dunia. Dan alhamdulillah yang kita kerjakan di sini, misalnya kita melakukan kolaborasi transformasi transportasi dengan percepatan. Misalnya dulu coverage transportasi umum di Jakarta itu di bawah 40%. Sekarang sudah sekitar 90, di atas 82%, insya Allah akhir tahun ini bisa 90%. Ini akselerasi yang cepat sekali. Kemudian jumlah penumpang kendaraan umum yang dulunya hanya 350.000 per hari, sekarang bisa mencapai 1 juta per hari. Nah, ini adalah capaian yang bisa mengantarkan Jakarta menjadi kota global. Karena kota global adalah kota di mana warganya menggunakan kendaraan umum untuk mobilitas sehari-hari. Anda lihat saja, kota-kota besar dunia pasti mengandalkan kendaraan umum untuk warganya. Nah, alhamdulillah Jakarta tahun lalu diakui juga. Kita mendapatkan Sustainable Transport Award nomor 1 di dunia.